Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Retail. Nah, berarti akan menjelaskan mengenai nanti ya, jadi beberapa hal apa isu penting ya di dalam sumber daya manusia, ini kaitannya di dalam bisnis retail. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, ya ini hal yang tidak baru karena beberapa kali memang sudah mendapatkan materi mengenai SDM. Nah, jadi dasarnya Bu Rate akan berikan ya mengenai apa sih sebenarnya MSDM itu ya. Jadi kalau MSDM ini adalah activities undertaken to attack, develop, motivate, and maintain a high-performing workforce within the organization. Jadi di sini adalah untuk merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan juga memelihara kinerja yang tinggi di dalam organisasi. Ya, jadi di sini aktivitasnya apa yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini ada perancangan organisasi, staffing, sistem reward, manajemen performance, pengembangan pekerja dan organisasi, dan juga komunikasi dan juga hubungan masyarakat. Nah, kenapa sih ya SDM ini penting di dunia retail ya? Ya karena di sini kita tahu bahwa retail ini adalah perantara dari perusahaan ke konsumen. Nah, makanya perantara itulah yang dibutuhkan di dalam sumber daya manusia. Jadi retail eceran gitu ya. Pengecer mencapai tujuan keuangan mereka dengan efektif ya, mengelola 5 aset kritis yaitu bagaimana mereka menciptakan lokasi, persediaan barang dagangan, toko, karyawan dan juga pelanggan. Ya, manajemen sumber daya manusia ini sangat penting di dalam bisnis retail ya karena karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnis retail secara kritis yaitu melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagangan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Karena bisnis retail adalah selalu padat karya ya. Di sini berbagai macam jenis produk ada. Nah, makanya di sini bagaimana cara sumber daya manusianya ini bisa menampilkan produknya ini untuk konsumen ya itu ya. Oke, nah tujuan dari manajemen sumber daya manusia ya ada tujuan untuk membangun dasar ya untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ya, kemudian di sini manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan biaya. Ya, sebagian besar pengeluaran retail berasal dari SDM tadi karena menyalurkan barangnya. Karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas layanan yang prima. Ya, beberapa untuk retail modern ini juga mereka menyajikan kualitas layanan yang berbeda-beda sehingga mana nih yang mempunyai nilai lebih. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, penjualan atau keuntungan retail ini berbanding dengan jumlah karyawannya ya. Ya, semakin keuntungannya semakin didapat ya. Tentunya di sini nantinya ya karyawan di sini bisa juga mereka akan loyal ya. Kemudian menurunkan keluar masuknya karyawan ya, menurunkan turnover karyawan ya. Jumlah karyawan yang keluar selama setahun dibandingkan dengan jumlah posisi pekerjaan yang tersedia. Nah, kalau tinggi berarti di sini turnovernya masih tinggi. Ya. Kemudian ada juga yang 4 tujuan sumber daya manusia yaitu tujuan sosial. Nah, sosial ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis kepada kebutuhan dan tantangan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif terhadap tuntutan organisasi tersebut. Ya. Kemudian ada tujuan organisasional. Nah, tujuan organisasional, nah di sini adalah sasaran formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi dengan tujuannya. Nah, apa saja? Maka di sini meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik.
Kemudian juga mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Maka di sini efisien saya katakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia tersebut bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan juga itu efektif ya, maaf. Kemudian kalau efisien berarti di sini mereka bisa meminimalisir biaya ya. Berarti kalau di bisnis retail ya tidak ada kemudian kehilangan produknya ya, produk jualnya, kemudian perhitungannya secara tepat ya dan lain sebagainya. Kemudian juga mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja dengan membuka kesempatan bagi kepuasan kerja dan juga aktualisasi diri karyawannya. Nah, jadi di sini di dalam organisasi, oh ternyata ada jenjang karirnya. Nah, ini juga salah satu manfaat supaya menurunkan turnover karyawan. Kemudian tujuan fungsionalnya adalah mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Jangan sampai boros gitu ya. Dituntut agar menyediakan program-program rekrutmen, pelatihan dan juga pengembangan yang inovatif ya, sehingga memotivasi sumber daya manusia tersebut. Ya, itu ya mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia retail. Nah, ada faktor internal, ya, ada faktor internal. Apa saja di situ? Ada rencana strategis, ya, rencana strategis. Kemudian ada anggaran-anggaran, ya. Makanya anggaran-anggaran diperlukan ketika melakukan rekrutmen untuk sumber daya manusia baru. Kemudian ada estimasi produksi dan juga penjualan, ya. Ya, kemudian usaha atau kegiatan baru dan juga rancangan organisasi dan tugas kerja. Nah, ada beberapa menurut sumber misalkan tentang yang mempengaruhi faktor internal mengenai sistem marketingnya, sistem informasi, sistem manajemen keuangan yang hubungannya dengan sistem. Ya, karena di retail ini yang retail modern apalagi itu pasti sumber daya manusia harus menguasai misalkan mengenai sistem persediaan. Nah, barang yang masuk dengan barang yang keluar itu jumlahnya sinkron misalkan ya. Itu untuk sistem informasi manajemennya. Kemudian sistem informasi keuangan, nah mereka bisa mengoperasikan untuk sistem di keuangannya, ya misalkan mengoperasikan komputer dan lain sebagainya, ya kaitannya dengan keuangan dan juga sistem informasi pemasaran, ya berarti di sini SDM di dalam retail ini bisa membuat promosi-promosi yang menarik bagi pelanggannya, itu ya. Oke, kemudian di faktor eksternal ya, di sini ada beberapa ya faktor teknologi, sosial, budaya, politik, ekonomi. Nah, jadi di sini perencanaan sumber daya manusia ini harus bertitik tolak dari pengkajian dua faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan segitiga SDM ya? Para ahli manajemen retail berpendapat terlalu beresiko menyerahkan pengelolaan SDM hanya ke bagian SDM saja. Nah, maka di sini ada nanti dibuat 3 sistem segitiga SDM ya. Nanti habis ini ada. Nah, isu-isu di dalam MSDM retail yaitu kontrol biaya karyawan, penggunaan karyawan part-time, mengelola karyawan yang berasal dari latar belakang berbeda dan juga masalah sumber daya manusia internasional. Nah, ini adalah 3 segitiga untuk SDM retail ya. Maka di sini tadi tidak hanya menyerahkan kepada karyawan untuk di dalam saja gitu ya, kepada bagian SDM saja, tetapi juga di sini store manager ya, ini ada 3 ya, ada manajer toko, kemudian juga untuk sumber daya manusia yang profesional dan juga untuk pengelola tokonya ya, karyawan tokonya. Nah, ini makanya di sini SDM di dalam retail ini tidak hanya bergerak pada store employee saja, tetapi juga store manager dan juga profesional untuk human resource-nya. Ya, profesionalnya apa ya? Misalkan tadi pemberian kompensasi, ya, kemudian perekrutan. Tadi ya perekrutan yang baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga ya. Kemudian juga mereka bisa
HR profesional atau profesional human resource ini juga menyediakan pelatihan-pelatihan bagi store employees-nya dan juga store manager, karena ini nanti akan mempengaruhi kinerja mereka. Nah, beberapa tahapan seleksi sumber daya manusia retail, nah ini hampir sama dengan seleksi pada tenaga yang lain ya, tidak di bisnis retail. Misalkan yang pertama, tahap pertama bisa juga tes psikotes atau online tes psikotes ya. Ini apa Bu? Macamnya ada tes verbal, tes numerik, dan juga tes kepribadian ya, itu ya. Kemudian tahap kedua ada interview ya dengan lembaga konsultasi yang dipercaya oleh perusahaan tadi dari profesional human resource itu. Kemudian tahap ketiga, nah ini biasanya dengan tes bakat ya, misalkan saling bekerja sama tadi ya. Kemudian ada interview dengan bagian HRD, ya, kemudian bagian user, nah, dan juga yang terakhir untuk tahap kesehatan atau medis ya. Kemudian apa sistem kompensasinya itu ya Bu? Nah, sistem kompensasinya ya beberapa ada misalkan yang diberikan perusahaan ya misalkan untuk misalkan selain kompensasi gaji, kemudian ada insentif, kemudian ada kenaikan jabatan, nah itu kan juga salah satu kompensasi. Konsepnya seperti apa di dalam perusahaan atau organisasi retail tersebut ya, itu ya. Kemudian nah, tugas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan di bisnis retail. Nah, strategic management misalkan ini untuk mengembangkan ya semuanya strategi retail ya. Kemudian mengidentifikasi dari target pasar ya. Kemudian menentukan format dari retail tersebut ya. Kemudian juga mengembangkan dari misalkan untuk struktur organisasi, kemudian mengembangkan untuk bagaimana menata tokonya misalkan ya untuk supaya lebih menarik. Kemudian ada merchandise management. Nah, ini ya untuk buy merchandise, kemudian kontrol merchandise in inventory, jadi persediaannya seperti apa, kemudian harganya itu sendiri untuk produknya. Kemudian tugas atau pekerjaan yang lain di dalam retail ada di sini ya untuk store manajemen di tokonya itu sendiri ya. Makanya di sini rekrut, hire and train ya. Setelah direkrutmen kemudian di hire ya, kemudian dilakukan kompensasi, kemudian berikan pelatihan. Nah, ini ya. Jadi beberapa di situ plan labor schedule, ada schedule untuk tenaga store manajemennya, kemudian bagaimana cara mendisplaynya, menjualnya, itu ya tugas-tugasnya, dan juga menyediakan layanan, kualitas pelayanan yang baik tadi, provide service ya, kemudian juga prevent inventory. Nah, ini juga menjaga ketersediaan dari barang dagangannya. Nah, jangan sampai kemudian konsumen di toko barangnya sudah habis semua. Nah, itu jangan sampai. Kemudian di dalam retail itu juga manajemen administrasi juga perlu diperhatikan, marketingnya seperti apa, kemudian juga supply chain-nya ya. Jadi di sini untuk bagian rantai pasokannya ya, kemudian finansialnya ya, kemudian visual merchandising. Nah, ini juga penting ya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, selanjutnya, nah struktur organisasi untuk bisnis retail kecil atau di sini untuk retail modern ya. Nah, pemilik misalkan, pemilik atau manajer strategisnya, nah ini mereka membawa merchandise manager dan juga store manager. Nah, bagian itu juga terpisah, mereka membawa mengenai accountant financial control ya. Nah, di dalam manajemen strategiknya, nah di sini membawai untuk merchandise manager ya, kemudian merchandise manajemen dan juga advertising dan promotion ya. Kemudian untuk manajer tokonya ya di sini ada
pendistribusiannya. Nah, di dalam store manager ini membawai untuk sales people-nya, nah, untuk salesnya ya, untuk penjualannya. Nah, ini untuk organisasi bisnis retail modern yang kecil. Nah, kalau untuk departemen store ya, di sini ada beberapa SPV ya. Nah, misalkan di sini CEO gitu ya, yang paling tinggi Chief Executive Organization gitu ya. Nah, di sini membawai juga mereka pada apa Bu? SVP itu. Ya, jadi di sini SVP beberapa ada operation, kemudian sistem informasi, supply chain gitu ya, beberapa SVP ini memang apa namanya? Kalau di organisasi departemen store cukup banyak ya. Ya, kemudian untuk direct Korzel gitu ya. Nah, di sini juga ada bagian regional. Nah, kemudian juga ada distrik atau wilayah gitu. Karena ini kalau sudah besar, misalkan seperti yang besar, departemen store apa Bu? Ya banyak ya. Giant misalkan atau mana lagi? Ramayana misalkan atau misalkan untuk mana lagi Matahari misalkan atau yang sering kita lihat ya kalau yang sudah besar itu. Oke, nah kemudian ya isu di dalam organisasi retail. Nah, sentralisasi versus desentralisasi gitu ya. Kemudian mengkoordinasi untuk manajemen toko dan juga merchandise. Nah, ini tadi kalau SPV kan supervisor, jadi di sana dibawa oleh supervisor yaitu senior vice president ya. Jadi di sini untuk divisi-divisi apa? Oh, divisi merchandise ya, karena hubungannya dengan pelayanan toko, penampilan dari produknya. Nah, itu berarti di sini ya tugasnya seorang supervisor atau senior vice president itu ya, itu sendiri. Nah, jadi beberapa memang banyak. Nah, kemudian isu di dalam organisasi ya, bahwa mengkoordinasi manajemen toko dan merchandise meningkatkan apresiasi buyer terhadap lingkungan toko. Nah, bagaimana supaya konsumen ini tertarik dengan toko kita. Nah, ini yang penting ya. Kadang ada Indomaret, Alfamaret, mereka tampilannya agak berbeda ya, di luarannya misalkan disediakan atau lebih bersih misalkan, kemudian disediakan untuk mainan anak-anak ya. Pernah saya lewat ya kalau saya ke Kudus gitu ya. Nah, itu karena sekarang banyak jalan lubang, maka saya lewat jalan-jalan yang jalan-jalan tikus ya, artinya jalan-jalan yang ada di dalam-dalam. Nah, di situ ada tampilan Indomaret yang benar-benar seperti pasar malam. Nah, misalkan pada Guntur Demak gitu ya, di daerah sana ya, itu benar-benar ya ketika orang di Indomaret di sana itu seperti pasar malam, makanya ramai sekali. Nah, apa ini keuntungannya? Nah, ada mainan-mainan yang disediakan oleh pihak Indomaret sendiri. Nah, mungkin kalau di kota-kota ini berbeda, nggak ada. Nah, itu ya, ini memang salah satu apresiasi, bagaimana cara meningkatkan apresiasi buyer terhadap lingkungan tokonya. Kemudian disediakan juga banyak bekerja sama mereka dengan UKM atau industri yang lain di sana, maka menyediakan apa yang bisa dijajakan di dalam halaman toko atau lingkungan toko dari retail tersebut. Kemudian melakukan kunjungan toko dan juga menugaskan karyawan untuk peran koordinasi. Nah, ini sangat penting juga ya di dalam organisasi retail. Oke, kemudian nah, bagaimana cara mendapatkan karyawan yang berbakat dan loyal? Nah, menarik kandidat karyawan. Nah, ini untuk
bagian marketing misalkan. Kemudian mengembangkan bakat ya, ada seleksi dan juga pelatihan. Kemudian mempekerjakan karyawan secara selektif dan juga ada training-training yang dilakukan setiap triwulan boleh, semesteran boleh, atau tahunan boleh. Kemudian bagaimana cara memotivasi karyawan supaya menyelaraskan tujuan dari organisasi retail tersebut ya. Kebijakan dan pengawasannya, kemudian juga kompensasinya, diberikan bonus, insentif, reward misalkan ya, atau tadi promosi jabatan. Nah, kemudian budaya perusahaannya. Nah, makanya di sini biasanya kalau untuk retail-retail yang modern ini sudah sejenis gitu ya. Jadi karyawan di sini SDM di toko A ini dengan toko B lokasi manapun itu hampir sama. Kemudian juga menjaga karyawan, membangun komitmen dengan karyawan. Nah, makanya di sini diberlakukan empowerment atau pemberdayaan. Kemudian mengurangi perbedaan status. Ya, dengan apa? Dengan seragam. Nah, itu seragam walaupun di sini tingkatannya tadi ada SPV, kemudian ada untuk sales force-nya gitu ya, tetap aja karena sama seragamnya, jadi nggak ada pembedaan. Nah, itu salah satu tujuannya ya, mengurangi perbedaan status. Kemudian promosi dari dalam dan juga flex time atau waktu untuk karir keluarga seimbang. Nah, mungkin ada di beberapa satu minggu itu ada liburnya. Nah, ini perlu juga ya, tidak hanya terus bekerja ini ya, biasanya kalau untuk marketing, nah itu tidak ya, ini erat kaitannya dengan bagaimana mendapatkan karyawan yang berbakat dan juga loyal. Nah, itu saja yang bisa Bu Ratih jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Ya, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan secara virtual ya minggu depan. Nah, tolong untuk tugas yang lain bisa diselesaikan ya, misalkan untuk KKL. Nah, ini makanya saya daring dulu, maaf saya berikan video pembelajarannya untuk panjenengan bisa menyelesaikan tugas KKL yang lain. Oke, saya kira itu dari Bu Ratih. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.